Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Widya Sukmasanti dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eksperimen momen inersia, yang mana ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah eksperimen fisika klasik dengan dosen pengampu Bapak Fakhrul Razi, SPD, MSI, PhD. Baik, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Pertama, kita masuk ke dalam latar belakang. Pada gerak rotasi itu kita kenal istilah satu benda untuk mempertahankan kecepatan sudutnya. Setiap benda yang berputar dengan kecepatan konstan, titik di mana tempat massa yang dimiliki benda itu bertumbuh. Jika satu benda yang memiliki massa berputar dengan dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap benda itu memiliki momen inersia yang bergantung pada kuadrat jarak massa benda dari sumbu putarnya. Dan ada yang perlu kita garis bawahi bahwa pusat massa setiap benda itu berbeda-beda. Hal ini menandakan bahwa momen inersia setiap benda itu juga berbeda-beda tergantung dengan bentuk bendanya. Contohnya saja, di sini saya menggunakan cincin dan piringan. Untuk membuktikan momen inersia dari cincin dan piringan tersebut, dilakukanlah eksperimen untuk membuktikan nilai momen inersia cincin dan piringan tersebut serta perbandingannya dengan nilai teoritis yang didapatkan. Untuk mendukung eksperimen ini, kita gunakan beberapa teori dasar. Yang pertama kita membahas mengenai pengertian dari momen inersia tersebut. Dikutip dari Frederick DeLuca 2006, momen inersia itu adalah ukuran kelembaban putar suatu benda. Sedangkan menurut Widodo tahun 2009, momen inersia atau I-rotasi merupakan ukuran keinersian benda terhadap perubahan gerak rotasi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari momen inersia itu sendiri terbagi atas 4, yaitu massa benda, letak sumbu putar, jarak sumbu putar, serta bentuk benda atau geometri benda tersebut. Untuk massa benda, penjelasannya, semakin besar benda, maka semakin besar pula nilai momen inersianya. Begitu pula kebalikannya, semakin kecil nilai massa benda tersebut, maka nilai momen inersianya akan semakin kecil pula. Kemudian untuk letak sumbu putar, dan setiap benda dengan titik poros yang berbeda akan memiliki besar momen inersia yang berbeda pula. Karena tiap letak sumbu putar itu akan menghasilkan momen inersia yang berbeda-beda. Kemudian untuk jarak sumbu putar, semakin besar jarak sumbu putar, maka momen inersia semakin besar pula. Dikarenakan momen inersia sistem sebanding dengan kuadrat jarak dari titik pusat ke sumbu putarnya. Dan yang terakhir itu bentuk benda atau geometrinya. Setiap benda memiliki momen inersia yang berbeda tergantung jenis bendanya. Sesuai yang saya jelaskan pada latar belakang tadi. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat kita ketahui untuk persamaan matematis dari inersia rotasi cincin dan inersia rotasi piringan. Untuk inersia rotasi cincin itu persamaannya sama dengan I sama dengan setengah M dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat, di mana ini menggunakan dua jari-jari, yaitu jari-jari dalam dan jari-jari luarnya. Kemudian untuk inersia rotasi piringan itu persamaannya I sama dengan setengah M R2 kuadrat kan. Selanjutnya, secara eksperimen, momen inersia rotasi cincin dan piringan ini berhubungan dengan torsi dan percepatan sudut, yaitu I sama dengan tau per alfa, di mana tau sama dengan R dikali F, dan alfa sama dengan R per A. Nilai A ini kita dapatkan dari hukum 2 Newton, yang mana sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F ini merupakan nilai tegangan tali, di mana mg dikurang F itu sama dengan ma. Dan untuk nilai tegangan talinya dapat kita simpulkan F sama dengan M dikali G kurang A. Berikut ini tabel saya tampilkan beberapa momen inersia benda yang lain yang membuktikan bahwa momen inersia benda itu berbeda-beda tergantung dengan bentuk bendanya. Di sini ada batang homogen poros, di tengah ada silinder pucal dan benda-benda yang lainnya. Kemudian dari latar belakang tadi dapat kita tarik rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana cara untuk menentukan momen inersia cincin dan piringan
secara eksperimen, dan kemudian bagaimana perbandingan antara hasil eksperimen dengan nilai teoritis hasil perhitungan. Dari rumusan masalah itu dapat kita tetapkan tujuannya. Yang pertama itu untuk menentukan momen inersia cincin dan piringan secara eksperimen. Kemudian untuk mengetahui perbandingan antara hasil eksperimen dengan nilai teoritis hasil perhitungan. Lanjut masuk ke metode eksperimen yang saya gunakan. Di sini eksperimennya saya lakukan di Laboratorium Fisika Lanjut Universitas Negeri Padang. Dan untuk prosedurnya itu terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap settingan awal, tahap prosedur percobaan, dan tahap pengolahan data. Untuk tahap settingan awal, yaitu yang pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian memasang rotary motion sensor atau sensor gerak putarnya ke PASCO 550 Universal Interface. Kemudian jika sudah pada software PASCO, itu kita siapkan grafik kecepatan sudutnya terhadap waktu. Selanjutnya itu tahap yang kedua itu prosedur percobaan. Di sini terbagi 2 juga, yaitu percobaan untuk mengukur inersia rotasi secara teoritis dan percobaan untuk mengukur inersia rotasi secara eksperimen. Untuk teoritisnya yang dilakukan adalah mencari massa cincin dan piringannya dengan menggunakan neraca Gauss. Kemudian mengukur diameter dalam dan luar dari cincin, dan juga mengukur diameter dari piringan. Kemudian dari diameter tersebut dihitunglah nilai jari-jarinya. Kemudian untuk inersia rotasi secara eksperimen, yang pertama tahapnya yang harus kita lakukan yaitu mencari percepatan cincin dan piringan. Yang pertama untuk percepatan cincin, langkah-langkahnya yaitu meletakkan cincin dan piringannya pada rotary motion sensor atau sensor gerak putarnya bersama dengan alignment gate yang berfungsi untuk memusatkan cincin pada piringan. Kemudian meletakkan massa 25 gram di atas pengait katrol dan memutar katrol sehingga massa beban berada dekat dengan rotary motion sensornya. Kemudian jika sudah dekat, ditekanlah tombol record pada PASCO-nya dan dilepaskanlah katrolnya sampai dia mendekati meja atau sampai tali katrol tersebut habis. Kemudian kita tekan stop. Kemudian pada PASCO itu akan muncul kurva dan kita gunakan tombol kecocokan kurva pada grafik untuk menemukan garis lurus yang paling sesuai dengan data. Kemudian pilih bagian grafik yang tempat jatuhnya sama, sehingga garis hanya akan dipasang pada bagian data ini. Kemudian kemiringan garis yang paling sesuai itu merupakan percepatan sudut cincin dan piringan. Data-data yang didapatkan tadi itu percepatan sudut cincin dan piringan serta massa beban itu kita catat pada tabel 1. Selanjutnya untuk percepatan untuk mencari percepatan piringan itu sama dengan mencari percepatan cincin tadi. Tapi pada rotary motion sensornya kita lepaskan cincinnya dan hanya menyisakan piringannya saja. Kemudian massa bebannya kita rubah menjadi sekitar 15 gram. Kemudian data-datanya langkahnya sama, kemudian datanya dipindahkan pada tabel 2. Lanjut itu mencari percepatan rotary motion sensor. Pada langkah ini, langkahnya sama dengan langkah yang sebelumnya, yaitu mencari percepatan cincin dan piringan. Namun, pada rotary motion sensornya yang tadi berisi cincin dan piringan, pada langkah ini, cincin dan piringannya dicopot dan hanya menyisakan rotary motion sensornya saja. Dan untuk massa beban yang digunakan yaitu sekitar 5 gram saja. Dan untuk langkah-langkahnya sama, datanya tapi dicatat pada tabel 3. Kemudian yang ketiga itu menghitung gaya gesekan, kemudian menghitung diameter dan jari-jari bule atau katrolnya. Kemudian langkah-langkah di atas ini diulangi sebanyak 3 kali percobaan. Setelah itu kita langsung masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengolahan data. Pada tahap ini itu untuk menghitung nilai inersia rotasi teori dan eksperimen dari cincin dan piringan tersebut. Kemudian dari metode eksperimen yang sudah dilakukan tadi didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu pada tabel 1 yang menampilkan momen inersia rotasi cincin dan piringan, di mana massa beban yang digunakannya itu
sekitar 25 gram atau 0,025 kg. Dan untuk percepatan sudutnya atau alfanya itu didapatkan untuk 3 kali perulangan sebesar 18,4 radian per sekund kuadrat, 18,7, dan 18,7 radian per sekund kuadrat. Untuk momen inersia ukur dan teorinya dari hasil pengolahan data didapatkan sebesar berikut. Kemudian untuk tabel 2, pada tabel 2 ini yaitu pada dik saja dengan massa beban yang digunakan ini sekitar 15 gram atau 0,015 kg. Dan untuk percepatan sudutnya atau alfanya didapatkan sebesar 28,3, 8,5, dan 28,2 radian per sekund kuadrat. Dan untuk momen inersia ukur dan teorinya didapatkan sebesar berikut ini. Kemudian untuk tabel 3 yaitu momen inersia tanpa diks dan ring. Untuk massa beban yang digunakan tadi sebesar 5 gram atau 0,005 kg, dan percepatan sudutnya didapatkan 151, 152, dan 153 radian per sekund kuadrat untuk 3 kali perulangan. Dan pada momen inersia ukur yang didapatkan sebesar berikut ini. Nah, berikut ini saya merupakan grafik yang didapatkan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Yang ini merupakan grafik percobaan momen inersia diks dan ring untuk 3 kali perulangan, yaitu dengan percepatan sudut 18,4 radian per sekund kuadrat, 18,7 radian per sekund kuadrat, dan 18,7 radian per sekund kuadrat. Dan ini merupakan grafik dari momen inersia pada dik saja, dan ini merupakan grafik yang didapatkan dari hasil pengukuran momen inersia tanpa diks dan ring. Kemudian dari data-data yang saya dapatkan tadi, kita lanjut ke dalam pembahasan atau diskusi. Didapatkan persen selisih diksnya dari hasil pengolahan data dengan menggunakan rumus momen inersia ukur dikurang momen inersia teori per momen inersia teori dikali 100%. Didapatkan data-datanya untuk 3 kali didapatkan selisihnya untuk 3 kali perulangan sebesar berikut ini. Di mana data-data ini masih berada di bawah 5%. Dan untuk persen selisih ring atau cincin itu rumusnya sama dengan mencari persen selisih diks. Didapatkan persen selisihnya sebesar berikut dan masih berada di bawah 10%. Lanjut, berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, momen inersia yang paling besar yaitu momen inersia cincin digabung dengan momen inersia piringan, yaitu momen inersia pada tabel 1. Namun jika kita bandingkan antara dua tersebut, yaitu hanya antara cincin dan piringan, maka momen inersia yang paling besar itu terdapat pada cincin. Karena untuk mencari nilai momen inersianya adalah dengan menggunakan rumus I sama dengan setengah M dikali R1 kuadrat tambah R2 kuadrat, di mana ini pada cincin ini menggunakan penjumlahan kuadrat jari-jari dalam dan jari-jari luarnya. Sementara untuk momen inersia piringan itu rumusnya I sama dengan setengah M dikali R dikuadratkan, hanya menggunakan satu jari-jari saja karena pada piringan tidak memiliki jari-jari dalam. Kemudian untuk benda yang mengalami percepatan sudut yang sulit terdapat pada gabungan diks dan ring. Hal ini diperkuat dengan terbuktinya diks digabung dengan ring memiliki momen inersia yang besar. Namun jika seperti tadi, jika hanya perbandingan antara diks dan ring saja atau antara cincin dan piringan saja, maka benda yang sulit dipercepat adalah cincin, karena cincin mempunyai momen inersia yang lebih besar dibanding dengan piringan. Terbukti pada teori bahwa I per alfa sebanding dengan 1 per alfa sebanding dengan I. Semakin kecil nilai percepatan benda, maka semakin besar nilai momen inersianya. Hal ini berarti jika nilai momen inersia benda besar, maka benda akan sulit untuk dipercepat. Nah, dari kemudian kita bahas mengenai persentase kesalahan ini.
Ini masih presentasi kesalahannya didapatkan masih termasuk dalam rentang kecil, yang presentasi kesalahan ini dapat terjadi karena kurang telitinya praktikan dalam melakukan pengukuran, yaitu bisa dalam pengukuran massa cincin dan piringan atau dalam pengukuran diameter cincin dan piringan tersebut. Namun persen selisihnya ini masih berada dalam tahap aman, yaitu masih di bawah 15%. Lanjut kesimpulannya dari hasil dan pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk nilai momen inersia pada cincin dan perbandingan nilainya secara eksperimen dan teori dapat dilihat pada tabel berikut. Dan untuk nilai momen inersia pada piringan dan perbandingan nilainya secara eksperimen dan teori dapat dilihat pada tabel berikut juga. Baik, sekian penjelasan saya mengenai eksperimen momen inersia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, karena di sini saya juga masih belajar. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.